Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Rektor, kemudian dilanjutkan dengan Bu Yana mengenai beberapa dampak dari COVID-19, kemudian beberapa sektor yang terdampak juga sudah dijelaskan oleh Bu Yana tadi. Baik, saya coba share dulu materinya. Oke, sudah kelihatan di layar? Baik, 1 tahun anniversary dengan corona, bagaimana manuver bisnis kita di Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen pasti sudah sangat tahu sekali dan sangat merasakan sekali bagaimana rasanya berdampingan dengan corona gitu ya. Yang biasanya kita apa namanya eh, atau untuk melakukan kegiatan selalu di luar, terus kemudian karena adanya corona kita sudah mulai merubah pola hidup menjadi lebih sehat lagi dan tidak keluar rumah gitu ya. Baik. Nah, 1 tahun pandemi, teman-teman mahasiswa pasti sudah merasakan yang namanya perubahan, mulai dari perubahan gaya hidup kita yang awalnya tidak sehat, kemudian menjadi sehat. Salah satunya adalah dengan yang biasanya yang tidak memakai masker, kemudian memakai masker sekarang. Terus kemudian kita juga sudah mulai jaga jarak dengan antara satu dengan yang lain. Terus kemudian kita juga sudah pernah merasakan yang namanya lockdown, jadi nggak bisa kemana-mana, semua aktivitas kita lakukan di rumah. Semua aktivitas kantor juga kita lakukan di rumah. Nah, itu sudah kita rasakan selama 1 tahun lebih ini gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa juga sektor, salah satunya yang sektor yang sangat disibukkan itu dari sektor kesehatan dan juga sektor ekonomi. Ini yang membawa Indonesia pada resesi. Nah, apa sih resesi itu gitu ya? Jadi resesi itu sebetulnya intinya itu adalah resesi adalah suatu penurunan ekonomi di mana salah satu indikatornya adalah meningkatnya apa namanya pengangguran di Indonesia. Nah, sebetulnya resesi sendiri itu sudah terjadi di Indonesia pada tahun 1998, kemudian disusul dengan 2008, yang terbaru ini adalah 2020. Apa saja kebijakan yang telah disampaikan atau dikeluarkan oleh Bapak Jokowi? Sebetulnya Bapak Presiden kita itu sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang teman-teman sendiri pun juga melaksanakan itu ya. Jadi salah satunya adalah PSBB. Jadi saya yakin teman-teman mahasiswa yang berasal dari luar Jogja pun pernah merasakan yang namanya tidak pulang kampung karena kebijakan PSBB. Terus kemudian work from home, jadi kita kerjaan kita di kantor dibawa ke rumah, kemudian semua aktivitas kuliah juga dikerjakan di rumah, bahkan kuliah pun kita juga di rumah gitu ya. Nah, untuk yang kebijakan yang lain salah satunya yaitu PPKM. Sebetulnya PSBB dengan PPKM itu sama. Saya ingat sekali waktu pertama kali saya masuk di Jogja, benar yang dikatakan Bu Yana. Jadi salah satu ikon di Jogja seperti Malioboro pun sampai sampai sepi gitu ya. Jadi waktu saya pertama kali masuk Jogja, yang biasanya Malioboro itu sangat ramai dengan pengunjung, ramai dengan wisatawan, sepi, banyak toko yang tutup, bahkan sampai apa ya, berpikirnya tuh kayak saya tuh nggak di Malioboro gitu. Padahal Malioboro tuh terkenal dengan aktivitas lalu lalang wisatawan yang dari pagi sampai sore mereka melakukan aktivitas di situ, kemudian tutup. Nah, kemudian ada lagi kebijakan yang namanya kartu prakerja. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa itu pernah mengikuti yang namanya apa namanya kartu prakerja, pernah mengikuti program ini, jadi nanti teman-teman daftar dulu, kalau misalkan secara administrasi lolos, nanti teman-teman diberikan saldo untuk mengikuti beberapa kelas online. Nah, untuk apa untuk diberdayakan juga kelas online, nanti teman-teman dapat dana untuk merealisasikan usaha apa kira-kira yang bisa teman-teman jalankan selama pandemi.
Kemudian selain itu juga pemerintah memberikan beberapa kebijakan seperti BLT UMKM juga agar UMKM-nya tetap hidup. Kemudian apa saja sih yang paling terdampak gitu ya? Jadi di sini saya sampaikan ada beberapa potensi yang melemah dan potensi yang menguat. Jadi antaranya yang paling melemah itu ada di sektor pariwisata. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Yana memang di sini ada beberapa sektor pariwisata kita tahu sendiri adanya sistem atau kebijakan lockdown akhirnya masyarakat pun juga tidak berani untuk keluar rumah gitu ya dan bahkan terkesan worry juga kalau mau keluar rumah di situasi pandemi gitu. Kemudian ada lagi di sektor penerbangan atau di transportasi. Jadi karena kebijakan tersebut juga akhirnya orang pun tidak mau keluar rumah sembarangan kalau tidak benar-benar penting banget kan gitu. Kemudian ada lagi di sektor otomotif. Otomotif pun juga sama. Sekarang meskipun sekarang di era pandemi gini siapa sih yang mau beli motor gitu ya? Apalagi kebijakan PHK di beberapa perusahaan juga mulai banyak terjadi di Indonesia gitu. Kemudian disusul dengan beberapa sektor lain seperti konstruksi, finansial, migas. Kemudian untuk potensi yang menguat ada di potensi agribisnis. Jadi karena masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya untuk tetap stay di rumah, jadi banyak masyarakat yang mulai mengalihkan hobi mereka menjadi hobi yang lebih bermanfaat. Dan salah satunya adalah seperti menanam hidroponik atau menanam sayur-sayuran di rumah. Nah, kemudian ada lagi potensi menguat di telekomunikasi. Jadi sektor telekomunikasi ini kenapa menguat ya? Logikanya kita kan nggak bisa keluar rumah kan. Otomatis untuk teman-teman yang biasanya rumpi di kafe, kemudian kita juga bareng, gosip bareng di kafe, karena akhirnya tidak ada waktu untuk sama-sama. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus melakukan itu di rumah juga, yang akhirnya memanfaatkan sosial media untuk komunikasi kita sehari-hari. Kemudian untuk ada lagi potensi yang menguat adalah di retail dan e-commerce. Sorry. Otak. Ini udah besar. Untuk retail dan e-commerce. Ya, jadi karena kebijakan lagi-lagi karena kebijakan COVID-19 kita juga diharuskan untuk berbelanja dari rumah juga gitu ya dan orang juga akan worry juga kalau mau ke supermarket atau ke tempat atau ke pasar tradisional gitu dan di apa dikerumuni oleh banyak orang juga kan juga worry kan akhirnya masyarakat lebih memilih untuk melakukan belanja online dari rumah. Nah kemudian potensi penguatan selanjutnya adalah di produk pembersih alat kesehatan dan farmasi. Jadi karena COVID-19 ini juga sebetulnya membawa dampak yang positif juga bagi kita. Jadi teman-teman mahasiswa mungkin sekarang sudah mulai mengubah pola hidup menjadi pola hidup yang lebih sehat lagi. Jadi kemana-mana mulai bawa masker, kemudian bawa hand sanitizer, bahkan ada yang bawa latex juga gitu kan. Kemudian juga banyak mengkonsumsi vitamin tubuh buat imun tubuh kita juga. Nah, apa kabar Yogyakarta? Jadi selama pandemi COVID-19 ini, perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta itu mengalami kontraksi 2,69% dan menjadi kontraksi pertama sejak tahun 1997 atau 1998 atau biasanya kita menyebut dengan krisis moneter. Jadi sangat lama sekali temponya. Jadi dari tahun 1997 ke 2020 gitu ya. Di sini beberapa kita bisa lihat bagian dari perkembangan nilai PDRB konstan yang ada di Yogyakarta mulai tahun 2014 sampai ke 2018 ini mengalami kenaikan, bahkan di tahun 2019 juga masih tumbuh 6,59%. Terus kemudian pada tahun 2020 anjlok minus 2,69% gitu ya, sangat lumayan. Nah, COVID-19 juga membawa dampak yang sangat
berpengaruh sekali terhadap para pedagang yang ada di Yogyakarta, terutama di apa namanya tempat Malioboro di ikon Yogyakarta. Jadi benar apa kata Bu Yana tadi, Malioboro banyak yang tutup, banyak toko yang tutup dan banyak para penjual yang merasa rugi gitu ya, karena kebanyakan untuk para penjual yang ada di Malioboro itu menggunakan atau mengandalkan pemasukan dari wisatawan. Jadi otomatis pada saat lockdown, pada saat ada sistem lockdown, wisatawannya pun juga akan berkurang. Kemudian selain itu juga teman-teman pedagang di Malioboro juga masih menggunakan penjualan yang konvensional, jadi masih mengandalkan tatap muka dan langsung transaksi di tempat itu. Gitu. Akibatnya apa? Pendapatannya berkurang, barang yang dijual pun juga tidak laku. Nah, kemudian lanjut aja langsung karena waktunya mepet banget. Nah, untuk konstruksi perekonomian di selama tahun 2020, sebagian besar lapangan usaha itu terutama berbasis pariwisata mengalami minus. Jadi tumbuhnya bukan tumbuh negatif, tapi tumbuhnya bukan tumbuh positif, tapi tumbuhnya negatif. Tumbuhnya bukan ke atas, tapi ke bawah gitu ya. Nah, terutama di sektor transportasi, kemudian di sektor makanan dan minuman, ada lagi di penginapan juga sama, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yana. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi situasi yang seperti saat ini gitu ya. Kita harus ingat pepatah Cina gitu. Pepatah Cina pernah mengatakan Weiqi. Weiqi itu jadi suatu kondisi krisis itu kita dihadapkan oleh dua sisi danger atau opportunity. Jadi seseorang yang profesional itu pasti menanggapi corona atau situasi COVID-19 ini sebagai sesuatu yang danger. Tapi seorang entrepreneur yang sejati pasti melihat COVID-19 ini sebagai peluang atau opportunity atau kesempatan mereka untuk survive gitu. Dan melihat peluang-peluang baru apa yang bisa mereka kerjakan. Nah, sebetulnya situasi yang seperti saat ini, krisis yang semacam ini itu sebetulnya sudah pernah kita rasakan atau Indonesia rasakan di tahun 1997 atau 1998. Jadi pada saat krisis moneter dulu ada salah satu perusahaan besar, teman-teman pasti tahu perusahaan Sari Ayu yang digaungi oleh Ibu Martati Laar. Dulu pada saat krisis moneter itu Martati Laar itu mengeluarkan satu produk lipstick. Jadi lipstick itu satu tapi bisa dipakai untuk dua warna. Jadi orang itu bisa mirip satu tapi bisa pakai untuk dua warna gitu. Nah, itu salah satu bentuk survive atau salah satu bentuk inovasi yang beliau keluarkan agar perusahaan itu tetap berjalan gitu ya di tengah krisis moneter pada saat itu. Karena pada saat itu juga masyarakat itu lebih memilih beli produk di dalam negeri ketimbang di luar negeri, karena pada saat itu lonjakan rupiah itu dari satu dolar itu kisaran 2.500 itu melonjak ke 15.000 sampai 16.000 rupiah. Jadi pada saat krisis moneter di tahun 1998. Nah, kemudian selain kita bisa membaca dua sisi antara danger dan opportunity ini, kita juga harus mempunyai yang namanya 4 inteligensi yang harus dipunyai atau harus menjadi bekal kita sebagai leader yang baik. Salah satunya adalah aspek fisik atau VQ. VQ sendiri adalah kita ibaratkannya seperti ini, di situasi COVID-19 ini seharusnya kita itu memang harus siap untuk menjaga imun tubuh. Makanya kita mengkonsumsi yang namanya vitamin. Terus kemudian menjaga kesehatan. Terus kemudian memakai masker dan sanitizer gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya IQ. IQ adalah secara aspek intelektual. Jadi kita harus logis. Kalau misalkan kita menggunakan vitamin ya berarti jangan sampai kita menggunakannya terlalu overdosis juga, karena nggak baik juga untuk kesehatan kita kan gitu. Nah, kemudian ada lagi EQ atau aspek emosional. Di situasi
kondisi COVID yang seperti saat ini, jika orang itu merasa apa namanya, merasa emosionalnya tidak stabil dan cenderung panik, maka dia akan sering untuk keluar dan acuh gitu terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, ini akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah SQ atau aspek spiritual. Jadi hablum minallah wal hablum minannas. Jadi selain kita berusaha untuk memperbaiki atau berusaha untuk menjaga kesehatan, kita juga harus tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kita segera segera di apa namanya di kondisi yang seperti saat ini. Nah, untuk menghadapi situasi yang saat ini, kita perlu nih adanya apalagi teman-teman mahasiswa yang masih muda ya. Jadi sebelum kita masuk pada strategi apa yang pas untuk teman-teman saat ini, kita lihat dulu nih. Sebetulnya kita itu di era yang mana sih gitu ya. Saya kecilkan biar kelihatan. Nah, di sini ada di Indonesia sendiri tuh ada 270,20 juta jiwa, di mana dari 270 ini terbagi menjadi beberapa gen. Yang pertama adalah gen pre-boomer, di mana manusia yang atau masyarakat yang kelahiran tahunnya sebelum 1945. Nah, ini mungkin di eranya mbah-mbahnya kita gitu ya, atau kakung-kakungnya kita ya. Kemudian disusul dengan era baby boomer, yaitu masyarakat dengan kelahiran tahun 1946 sampai 1964. Ini mungkin di beberapa Bapak Ibu dosen mungkin maksudnya ada yang di baby boomer ya Bu ya. Kemudian ada lagi di Gen X, yaitu masyarakat dengan kelahiran tahun 1965 sampai 1980. Nah, ini biasanya mungkin Pak Arisman, kemudian Pak Renaldi, Pak Hana, mungkin masih di sini ya Pak ya. Masuk di eranya Gen X gitu ya. Nah, kemudian disusul lagi dengan era milenial, yaitu kelahiran tahun 1981 sampai 1996. Kemudian ke bawahnya lagi ada Gen Z. Gen Z ini adalah kelahiran tahun 1997 sampai 2012. Atau mungkin teman-teman mahasiswa sekarang ya yang berada di Gen Z ini kelahiran tahun segitu. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada post Gen Z. Nah, ini kelahiran tahun 2018 dan seterusnya. Nah, apa sih Bu yang membedakan era kita ini? Jadi di era mulai dari post Gen Z sampai pre-boomer sampai ke post Gen Z ini adalah yang membedakan dari cara berpikir serta sikap mereka juga. Jadi kalau misalkan di baby boomer itu atau kelahiran tahun 1946 sampai 1960 ini kuno, kemudian juga aturannya terlalu tradisional. Tapi dari sisi positifnya mereka cara berpikirnya sangat optimis dan teratur. Kemudian mereka juga pekerja keras. Nah, kemudian ada lagi nih tahun 1965 sampai 1980 atau Gen X, di mana mereka terkesan santai, kemudian penuh dengan aturan dari bapak ibunya yang dulu, karena mereka masuk di generasi baby boomer kayak gitu. Terus kemudian skeptis juga sikapnya kayak gitu. Nah, kemudian disusul di era milenial, di mana era milenial atau era saat ini itu masyarakatnya lebih efisien atau teman-teman mahasiswanya lebih efisien. Terus kemudian cara bekerjanya juga agak hanya bekerja aja, tapi bisa bekerja sambil bermain atau multitasking gitu. Kemudian disusul dengan Gen Z, di mana teman-teman mahasiswa yang kelahiran Gen Z ini mereka terkesan lebih rapi, terus kemudian pragmatis, berani berpendapat, realistis, dan pesimis. Nah, ini milenial di Indonesia. Apa saja sih sebetulnya sifat-sifat
milenial itu kebanyakan yang pertama mereka selalu kecanduan dengan adanya teknologi internet. Jadi penggunaan internet itu minimal 7 jam dilakukan selama 1 hari. Jadi tiada hidup tanpa gadget gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mereka juga mudah berpaling ke lain hati. Jadi teman-teman yang era milenial saat ini jangan kaget jika mereka sering berpindah-pindah tempat kerja misalkan, karena mereka juga mudah bosan gitu ya. Kemudian 59% kaum milenial itu lebih suka membawa electronic money daripada membawa uang cash. Saya pastikan teman-teman mahasiswa sekarang pasti di dompetnya itu tipis karena kebanyakan membawa kartu dan menggunakan aplikasi seperti GoPay, Link aja, terus kemudian OVO untuk melakukan transaksi pembayaran. Kemudian ada lagi sifat yang keempat adalah mudah beradaptasi dan bekerja lebih efisien. Jadi dimanapun, kapanpun mereka bisa bekerja gitu. Kalau dulu orang pasti bekerja itu pasti di kantor dan dikerjakan di situ. Nah, kalau sekarang di kantor itu orang bekerja tuh bisa di mana aja gitu. Pokoknya bisa nyambung ke internet, bisa pakai gadget, semua kerjaan bisa dilakukan gitu. Terus kemudian yang keenam adalah liburan kapan saja dan di mana saja. Jadi sehari di Surabaya, besoknya sudah di Jogja. Hari ini di Jogja, besok sudah di Arab Saudi gitu ya. Nah, itu sifat dari kaum milenial sekarang gitu ya. Jadi loncat-loncat nggak menetap di mana gitu, tapi mereka suka rea-rio gitu. Nah, kemudian ada lagi cuek dengan politik. Jadi kaum milenial sekarang tuh terkesan cuek dan tidak peduli dengan politik gitu ya. Kemudian suka berbagi dan tidak harus memiliki, atau kalau di sosial media gitu yang penting eksis gitu ya. Baik, lanjut. Apa sih sebetulnya yang cocok untuk kaum milenial seperti kita gitu? Jadi salah satu solusi yang bisa dipakai untuk teman-teman mahasiswa di era pandemi ini adalah memanfaatkan e-commerce. E-commerce itu apa? E-commerce itu jadi penjualan atau pembelian barang atau jasa yang biasanya kita lakukan secara online. Nah, e-commerce sendiri kita bisa melakukan melalui website atau marketplace. Marketplace ini teman-teman pasti tahu yang biasanya sering belanja di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia, pasti tahu lah ya. Dan sering melakukan transaksi di situ. Kemudian penggunaan media sosial. Jadi media sosial sekarang tuh bukan hanya untuk ajang untuk pamer apa yang kita miliki, tapi sebenarnya sosial media itu juga bisa kita gunakan sebagai media untuk online. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada pesan singkat. Nah, selama pandemi ini pengunjung web bulanan di kuartal 1 2020 itu sangat mengalami kenaikan, terutama di marketplace seperti Shopee. Nah, kita tahu bahasanya kita tidak boleh keluar rumah dan semua aktivitas dilakukan di rumah aja. Bahkan yang namanya belanja pun juga dilakukan di rumah. Nah, ini yang akhirnya membuat penjualan Shopee dan Tokopedia menjadi semakin meningkat. Nah, bisnisnya kaum milenial saat ini itu kalian teman-teman mahasiswa bisa baca di sini ada tren belanja online atau tren bisnis kaum milenial saat ini yang bisa dijadikan referensi. Ada ada tren bisnis kecantikan yang biasa jualan salep biar putih misalkan, atau yang biasanya jual obat buat melangsingkan badan misalkan kayak gitu. Terus kemudian ada juga lagi tren untuk perjalanan wisata yang biasanya sering nge-vlog gitu ya. Hai guys, saya lagi di Thailand kayak gitu. Terus kemudian mainan atau hobi biasanya itu unboxing dan mereview suatu mainan, atau juga biasanya kalau anak muda sekarang tuh mereview tentang hobinya dia apa, disampaikan di vlognya juga, dan yang lain. Nah, fokus solusinya adalah kita harus fokus strategi di era new normal.
Jadi selain menggunakan e-commerce sebagai salah satu media kita untuk survive, untuk bangkit, untuk berinovasi gitu ya, kita juga harus fokus memfokuskan strategi kita di beberapa aspek. Yang pertama adalah kenali pasar. Jadi selama pandemi COVID-19 ini otomatis pola hidup masyarakat juga pun akan berbeda gitu. Nah, kita kenali dulu konsumen pasar kita seperti apa. Kemudian kita buat suatu diferensiasi produk. Dulu mungkin kita mengabaikan yang namanya sarung tangan atau kita mengabaikan yang namanya makan pakai sendok garpu. Nah, atau dulu kita juga mengabaikan yang namanya hand sanitizer dan pakai masker. Nah, sekarang mungkin untuk produknya bisa lebih mengerucut lagi. Kalau dulu tidak ada plastik atau tidak ada sarung tangannya, mungkin sekarang yang jualan makanan bisa pakai disisipkan sarung tangan atau plastik, atau mungkin juga bisa diselipkan masker gitu ya. Itu sebagai bentuk diferensiasi produk. Nah, kemudian sampaikan juga kehasan atau keunggulan produk kalian. Jadi kalau misalkan jualan jamu anti corona misalkan, selain anti corona nanti waktu minum jamu ini badannya bisa baunya harum gitu misalkan. Nah, karena terbuat dari rempah-rempah. Nah, sampaikan saja keunggulan atau keunikan dari produk kalian seperti apa. Terus kemudian gunakan platform digital. Jadi sangat teman-teman harus memanfaatkan yang namanya platform digital seperti apa namanya e-commerce yang tadi saya sampaikan. Jadi yang punya sosial media, yang punya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp dan yang lain sebagainya itu bisa dimaksimalkan untuk melakukan survive di era pandemi atau mulai berjualan di situ gitu. Karena jualan tuh sebetulnya nggak harus, kalau sekarang tuh nggak harus punya toko dulu, jadi punya gadget pun atau punya sosial media tuh kita sudah bisa berjualan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tetap ikhtiar dan berdoa. Selain kita berusaha, kita juga berdoa kepada Tuhan biar segera berakhir pandemi. Nah, alternatif lainnya apa? Yaitu dukungan dari teman-teman mahasiswa atau dukungan dari akademisi. Jadi sebetulnya masyarakat di luar, terutama dari UMKM itu, membutuhkan teman-teman akademisi untuk melakukan pendampingan atau berkolaborasi terhadap apa namanya teman-teman UKM. Nah, teman-teman mahasiswa bisa melakukan pendampingan atau berkolaborasi dengan mereka itu dengan melakukan suatu strategi agar penjualan mereka tuh tetap berjalan meskipun di situasi pandemi COVID seperti saat ini. Caranya gimana? Dengan melakukan digitalisasi atau e-commerce lokal. Misalkan yang dulunya jualannya tuh secara konvensional, mungkin teman-teman mahasiswa bisa bantu buka akun untuk Tokopedia atau mungkin membantu mereka untuk mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan digital marketing seperti kayak gitu, dan banyak lagi atau mungkin teman-teman bisa mendampingi para UKMK itu untuk membuka e-commerce lokal. Nah, ini ada contoh e-commerce lokal yang sebetulnya sudah terdigitalisasi ya. Di daerah Jawa Timur tuh ada yang namanya sentra UKM itu khusus tas dan sepatu kulit. Nah, itu adanya di Tanggulangi Sidoarjo. Jadi mereka itu berada di satu tempat di mana penjualannya itu khusus produk UKMK yang ada di sana. Jadi satu desa semuanya jualan tas sama sepatu dari kulit. Ada lagi olahan ikan bandeng yang ada di Gresik itu juga sama. Satu satu apa namanya satu tempat atau wilayah mereka semuanya berjualan apa namanya olahan ikan bandeng. Terus kemudian ada lagi sentra industri tempe yang ada di Nokojajar Malang itu juga sama. Jadi satu desa semuanya memang fokusnya di pembuatan tempe, dan yang terakhir ada sentra industri makanan ringan keripik. Ini juga kalau di Jogja mungkin ada sentra bakpia patok ya, nah, semacam kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh apa namanya e-commerce lokal yang bisa teman-teman jadikan referensi. Jadi ini mereka
di Malang itu ada satu web di mana di sini tuh khusus untuk memasarkan produk-produk UKM. Nah, ada lagi kalau misalkan mau belanja khusus sayur-sayuran, teman-teman bisa buka di Agromaret atau ada lagi yang namanya sayur box. Sayur box ini untuk khusus untuk sayur-sayuran. Jadi semua pedagang sayur-sayuran yang ada di satu tempat itu dikoordinasikan jadi satu, jualannya di situ secara online. Nah, ada lagi Agromaret ini untuk teman-teman yang jualannya di bidang pertanian sama peternak. Gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC.